Imam Nawawi, kata beliau, al-qabru imaradhah min riyadil jannah ukhra min faridun. Kubur manusia itu cuma dua pilihannya. Kalau nggak jadi taman sorga, kalau nggak jadi lubang neraka. Yang nentuin siapa? Kita sendiri. Kita bisa jadiin kubur kita taman sorga, kita bisa jadiin kubur kita lubang neraka. Makanya salah satu penyebab cahaya di dalam kubur adalah Al-Quran. Cahaya di hari kiamat yang menolong kita dari kegelapan hari kiamat adalah cahaya bulan Ramadan. Makanya beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita dikasih cahaya bulan Ramadan, maka ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan jangan kita tinggalkan. Semua ibadah-ibadah yang sunnahnya, ibadah yang wajibnya kita kerjakan, karena ini bisa memberi cahaya nanti ketika kegelapan di hari kiamat. Terutama juga membaca Al-Quran. Kita akan bicara tentang keutamaan daripada Al-Quran. Di dalam satu buah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kata Rasulullah SAW, afdalu ibadata ummati qiraatul Quran. Paling afdolnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Paling afdolnya ibadah umatku, kata Nabi Muhammad, adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau ada di antara santri yang mulai bosan ngapalin Quran, ingat hadis ini. Ya Allah, masa saya bosan sama Quran? Paling afdolnya ibadah umatnya Nabi adalah baca Al-Quran. Maka jangan pernah malas buat baca Al-Quran. Jangan pernah malas buat menghafalkan Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah sebaik-baiknya ibadah. Al-Quran ini adalah paling afdolnya ubudiyah yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baca Al-Quran. Bahkan pernah satu ketika Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, su'ila Sayyiduna Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala anir rajuli yagzu ahibbu ilaika aw yata'allamul Quran. Satu ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri tanya, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, kira-kira mana yang lebih kau cintai? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa baca Al-Quran? Apa jawabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri? Kata beliau, qiraatul Quran. Yang lebih aku sukai adalah membaca Al-Quran. Di anan Nabi SAW yaqul, karena baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Yang belajar dan yang mengajarkan itu sebaik-baik dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini yang belajar jadi hamba terbaik, yang belajarnya dan yang mengajarkan juga sama-sama jadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlebih lagi Al-Quran ini adalah pelindung kita. Al-Quran ini penyelamat kita. Di dalam satu buah hadis yang datang daripada Ka'bil Akhbar, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, al-hasun lil muslimin wa fi riwayatin lil mu'minin salatah. Pelindung bagi orang mukmin daripada syaitan itu ada tiga. Yang pertama, zikrullah hisnun, berzikir menyebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi pelindung bagi orang mukmin. Makanya kita banyak-banyak berzikir. Satu kali menarik nafas mampu mengucapkan kalimat subhanallah sebanyak 10.000 kali. Subhanallah. Kok bisa Ustaz? Ya bisa. Karena orang-orang soleh, para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu diberikan keberkahan waktu oleh Allah. Orang kalau dikasih keberkahan waktu, maka ibadah itu akan panjang waktunya. Sekarang gak usah jauh-jauh, kita lagi duduk nih ngaji. Duduk ngaji setengah jam, 1 jam berasanya lama apa sebentar? Oh lama, setengah jam aja kayak setahun setengah. Bener. 1 jam ngaji berasanya kayak 2 abad. Tapi kalau waktu dipakai seharian buat ngobrol-ngobrol yang gak ada faedahnya, dipakai seharian buat nonton televisi yang tidak ada manfaatnya, cepet apa sebentar? Cepet. Kadang-kadang ngobrol sama temen seharian aja, teman mau pulang masih kita tahan. Mana sih buru-buru banget, baru juga sebentar. Betul gak? Padahal temennya bilang sebentar, dari habis subuh sampai mau sahur. Ngobrol aja masih dibilang sebentar. Tapi kalau giliran baca Al-Quran, giliran dipakai buat ibadah, berzikir, waktunya berasa lama. Kenapa? Karena kalau dipakai buat ibadah, waktu itu jadi berkah. Makanya manfaatkan sebaik-baiknya waktu kita, banyakin zikir menyebut nama Allah. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali, ada perkataan Al-Imam Sabit Al-Banani. Al-Imam Sabit Al-Banani ini pernah ketika duduk di majelis,
ketika bersama dengan murid-muridnya, ketika itu dia pernah berkata di hadapan murid-muridnya bahwasanya aku tahu sekarang Allah Subhanahu wa taala lagi ngapain. Luar biasa. Kita kira-kira kalau ditanya, Allah sekarang lagi ngapain, bisa jawab kan? Bingung. Ini Imam Sabit Al-Banani ketika dia menghadiri taklim di hadapan muridnya, ada yang bertanya, Allah Subhanahu wa taala sekarang lagi ngapain? Apa jawab Imam Sabit Al-Banani? Beliau bilang, aku tahu sekarang Allah Subhanahu wa taala lagi menyebut-nyebut nama aku. Lalu kemudian murid-murid yang hadir tanya, wahai Imam Sabit Al-Banani, tahu dari mana engkau Allah sekarang lagi menyebut-nyebut namamu? Kata beliau, tahu dari firman Allah di dalam Al-Quran, fazkuruni azkurkum. Sebutlah aku akan menyebut-nyebut kalian. Dan sekarang aku sedang menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka aku yakin sekarang Allah lagi sebut-sebut nama. Makanya zikir itu penting. Di samping kita menghafal Al-Quran, jangan tinggal zikir sebut nama Allah. Di dalam kitab An-Nasaihu ini awal wasaya imaniyah, Al-Imam Sahibur Ratib Qutbul Irsyad wa Gausul Ibatul Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Adzikru mansyurul wilayah." Berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu salah satu ibadah yang bisa mengangkat derajat seorang hamba menjadi wali kekasihnya Allah. Makanya Sayyidatuna Nafisah radhiyallahu anha itu zikirnya banyak. Makanya jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah zikirnya banyak. Makanya diangkat menjadi wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kadang-kadang kelar sholat baca zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa qadir. Males. Nabi ajarin habis sholat baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita enggak baca. Kadang-kadang zikir enggak kita baca. Emang kita enggak butuh ama mengingat Allah? Kita butuh. Allah katakan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tasma'inul qulub. Ketahuilah dengan berzikir menyebut nama Allah bikin hati jadi tenang. Yang galau hilang, yang susah jadi mudah, yang gelisah hilang semua dengan berzikir menyebut nama Allah. Sawaun kana dzikrun bil qalb au dzikrun bil lisan. Apakah itu zikirnya dengan hati atau zikir dengan lisan? Karena zikir ada dua, ada zikir dengan hati, ada zikir dengan lisan. Zikir dengan hati, kita menyebut di dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para wali-wali, para salafun saleh, mereka mengatakan seandainya hatiku lupa dari mengingat Allah 1 detik saja, maka aku diturunkan derajatnya dari seorang wali menjadi hamba biasa. Makanya mereka selalu setiap saat nggak lupa, selalu ingat Allah, hatinya ingat Allah. Ada zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan itu lisan kita mengucap kalimat zikir. Apakah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan lain sebagainya, atau istighfar atau salawat, kita zikir. Nah, yang lebih mulia dari itu adalah al-jam'u bainahuma, menggabungkan antara zikir dengan lisan dan zikir dengan hati. Jadi pada saat zikir dengan lisan, hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Zikir adalah penyelamat kita, pelindung kita, pelindung orang mukmin daripada godaan syaitan. Lalu yang kedua, wal masjidu hisnun. Kata Rasulullah, yang menjadi pelindung bagi orang mukmin adalah masjid. Makanya orang beriman itu harusnya betah di masjid. Harusnya betah di masjid. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-mu'min fil masjidi kasamaki fil bahri, wal munafik fil masjid kata'iri alal qafas. Orang mukmin di dalam masjid itu ibarat ikan di laut. Tuh, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau katakan bahwasanya al-mu'min fil masjidi kasamaki fil bahri. Orang mukmin di masjid itu ibarat ikan di laut. Saya mau tanya, ikan di laut kira-kira betah gak? Betah gak? Kenapa? Karena memang habitatnya, karena memang tempat tinggalnya. Dibawa ke darat sebentar, ngap. Betul gak? Sama modelnya kayak anak santri. Anak santri habitatnya di pondok, sholat berjamaah, ngaji, baca Quran, belajar kitab, baca zikir, sholawatan. Betul gak? Ketika pulang ke rumah, ketemu teman-teman yang jauh dari hal-hal itu, kira-kira gerah gak? Tergantung santrinya bener santri apa bukan. Iya, kadang ada santri KW, santri
Kawe pulang hilang semua tuh amalannya. Di pondok wiridnya yang tadinya rajin di rumah kagak. Di pondok yang tadinya sholat berjamaah di rumah kagak. Bukan santri maskan lupa, bukan. Ya sono, daerah sono, ujung, ya. Cuman saya tanya sama orang sono katanya pindahan dari sini. Jangan, ya. Yang namanya orang mukmin itu kalau di dalam masjid ibarat ikan di dalam laut, betah. Tapi orang mukmin di masjid itu dia diam lama-lama betah. Kebalikannya orang munafik. Kalau orang munafik di dalam masjid itu ibarat burung di dalam sangkar. Kalau bahasa Betawinya Ustaznya beringsatan. Tahu bahasa sininya apa tuh? Tahu gak beringsatan? Ya, nggak betah. Ya, kepengennya keluar dari sangkar. Itu orang mukmin kalau di masjid betah. Tapi kalau orang munafik beringsatan, nggak betah. Ngaji setengah jam, ntar badannya diperantekin ke kanan, ntar diperantekin ke kiri, ntar ada yang ya Allah, ntar badan udah dibunyi-bunyiin, kaki dilonjorin, ya. Kalau udah belonjor tuh kaki, biasanya habis itu setan bisikin buat ke dapur, kalau enggak ke kamar mandi. Ya, ada yang ke dapur, ada yang ke kamar mandi, alasan itu mau kemana, mau ke kamar belum ntar. Akhirnya di kamar mandi gak balik-balik, nongol doang lihat, wah belum balik juga usahanya, kamar mandi lagi, lama. Kadang ada yang balik begitu lagi, itu sama setan digodain. Harusnya orang mukmin ketika di masjid itu mereka cinta, mereka betah berlama-lama ibadah, baca Al-Quran, sholat, berzikir. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, wa qiraatul Qur'ani hisnun, yang menjadi pelindung bagi orang mukmin daripada syaitan adalah baca Al-Qur'an. Makanya yang rajin baca Al-Qur'an, jangan cuma lagi hafalan doang. Baca Quran itu enggak cuma lagi hafalan saja, tetapi setiap saat kita harus rajin untuk membaca Al-Qur'an. Mohon maaf, kadang-kadang ada santri pondok pesantren, mau itu pesantren salaf atau pesantren tahfidz Quran, kadang-kadang kalau di pondok rajin ngapalin Quran, rajin baca Quran. Pulang dari pondok nih lagi liburan saja, biasanya nyampe di rumah Qurannya udah lupa ditaruh di atas lemari. Dia sibuk dengan urusan-urusan yang lain, akhirnya nggak murojaah hafalan, balik ke pondok hilang semua. Kalau orang Jawa bilang perotolan. Jadi hafalannya tuh hilang. Iya, ayat-ayatnya pada lepas. Ya, ngapalnya lagi susah. Kenapa? Gara-gara di rumah nggak murojaah Quran. Makanya baca Al-Quran dia pelindung bagi kita. Bahkan kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, man qara Al-Quran tsumma ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma adamahu Allah taala. Siapa orang dengan rajin membaca Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami setiap ayat-ayat Al-Quran, maka dia diberikan anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba yang lain. Dan seandainya orang tersebut melihat orang lain dengan kenikmatan dari kenikmatan dunia, lalu kemudian dia berkata, waduh, nikmat ya tuh orang punya mobil mewah, nikmat tuh orang punya rumah megah, nikmat tuh orang punya popularitas. Padahal dia Allah kasih karunia bisa dekat dengan Al-Quran, lalu dia berkata bahwa orang lain yang diberi nikmat dunia itu lebih mulia dan lebih nikmat dari dia, maka ketahuilah itu orang sedang menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kenapa? Karena yang dikasih sama Allah ke mereka itu dunia semua, sedangkan yang dikasih ke dia Al-Quran, pemberian yang lebih besar dari semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah merasa apa? Minder ngapalin Quran. Kira-kira ntar kalau jadi penghafal Quran, kira-kira kita nanti dunianya bisa sukses gak ya? Di dalam hadis sahih, di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan yang dikarang oleh Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, itu di salah satu kutipan kitab beliau mengatakan bahwasanya salah satu kiat sukses jadi orang kaya adalah selalu senantiasa hidup bersama Al-Quran, rajin baca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, la faqra ma'al Quran, tidak ada kemiskinan, kefakiran kalau hidup bersama Al-Quran. Wala ghina dunahu, dan tidak ada kekayaan tanpa Al-Quran.
Makanya yang bikin kita selamat, yang bikin kita sukses, yang bikin kita kaya Al-Qur'an. Oh, jangan takut. Ya, saya teringat perkataan guru saya, Murabbi Arwahana, Allamah Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Hafid, hafidhahullah taala wa ra'ah, amin ya rabbal alamin. Kata beliau, "Idza saluhal bal tabi'ahul mal." Kalau hati seseorang niatnya itu di dalam beribadah kepada Allah, kalau niatnya seseorang itu di dalam menuntut ilmunya karena Allah, maka kalau betul-betul niatnya di dalam hati karena Allah, maka akan ikut tuh yang namanya harta dan dunia kepadanya. Pasti. Kalau hatinya niatnya karena Allah, ngajinya, belajarnya, ibadahnya, nanti harta ngikut ngejar dia. Tapi kalau belajarnya nggak karena Allah, mengajarnya nggak karena Allah, ibadahnya nggak karena Allah, harta nggak ngikut. Susah mulu hidupnya. Makanya kalau kita mau bahagia, kita mau senang, niatnya mesti kita perbaikin. Harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma sekedar ikut-ikut tren doang. Oh, sekarang lagi tren ngapalin Quran, nanti bisa jadi apa? Qori, terkenal, diundang di mana-mana. Niatnya harus karena Allah. Jangan niat karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nalillah yabqa, maka naligairillah yafna. Segala sesuatu yang karena Allah bakal kekal, tetapi sesuatu yang gak karena Allah bakalan binasa dan bakal cepat habisnya. Makanya mesti karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dikasih karunia nikmat dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Ada satu buah cerita, satu buah hikayat Anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ini riwayat datang daripada Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang ulama madhab. Kata beliau, ra'aitu Rabbul Izzah fil manam. Aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mimpiku. Ini tingkatan kedudukan wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melihat di dalam mimpi itu, bagi para aulia itu adalah penerusnya para nabi. Maka bagi mereka itu adalah sesuatu yang hak. Sesuatu yang hak. Lahumul busyra fi dunya wal akhirah. Allah kasih mereka dulu kabar gembira di dunia, baru nanti Allah kasih kabar gembira bagi mereka di akhirat. Sebagian ulama mufassir memaknai ini ayat, maknanya Allah kasih ru'yatus salihah, ru'ya atau mimpi yang baik kepada para ulama, kepada para salafun saleh, para aulia, dan itu adalah nyata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal, beliau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mimpinya, fakultu, lalu kemudian aku berkata, ya Rabb, ma'afdalu ma taqarraba bil mutaqarribuna ilaik. Ini Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, ya Allah, adakah amal ibadah yang teramat sangat mendekatkan hamba kepada Engkau? Dari semua ibadah-ibadah hambamu itu, apa yang paling mendekatkan seseorang kepadamu ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bikalami. Orang yang rajin baca kalamku, kata Allah. Kalam Allah apa? Al-Quran. Orang yang rajin baca Al-Quran, itu adalah amal ibadah yang paling cepat untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal tanya lagi, ya Rabb, bifahmin atau bigari fahmin, kira-kira yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Engkau itu kan baca Al-Quran. Baca Quran itu yang kau maksud cuman baca saja walaupun tidak paham artinya, atau baca dan paham artinya? Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Bifahmin wa bigari fahmin. Baca Quran walaupun gak paham maknanya, maka itu juga mendekatkan diri seorang hamba kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jangan diremehin. Imam Abu Hanifah ini bukan orang sembarangan. Imam Abu Hanifah ini orang yang istimewa. Di dalam sirah dijelaskan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini orang-orang istimewa. Mereka itu menghatamkan Al-Quran lebih daripada Al-Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i itu setiap hari hatam 1 kali hatam Al-Quran. Itu di luar Ramadan. Hatam 1 kali hatam Al-Quran. Imam Syafi'i kalau udah masuk bulan Ramadan, 1 hari dia menghatamkan 2 kali hatam Al-Quran. Jadi 1 bulan Ramadan Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali hatam Al-Quran. Kita berapa kali hatam? Kadang-kadang mulai baca Quran dari mulai Ramadan pertama berhenti sampai saya 10 supahat. Habis itu ditandain.
Ya, habis itu udah mulai rada malas udah bacanya. Niat si hati ada, pengen baca Quran tapi nggak pegang-pegang tuh Quran. Ya, akhirnya datang Ramadan, selesai Ramadan, berhentinya cuma sampai saya kulu subhan. Ntar masuk Ramadan lagi, buka lagi dari alif lam mim lagi, berhentinya saya kulu subhan lagi. Coba. Iya. Itu kalau di luar santri, kalau santri sih insya Allah kagak beda. Makanya biar semangat yang rajin baca Al-Quran. Ya. Makanya tadi tuh kalau kita lihat Allah bilang ibadah yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah salah satunya adalah Al-Quran. Ustaz, saya kan cuma baca doang belum paham maknanya. Terusin baca, walaupun belum paham maknanya, karena Al-Quran itu bisa membersihkan hati dan diri kita dari kotoran penyakit hati. Ada orang pernah bertanya kepada seorang gurunya, wahai guru, apakah ada manfaatnya kalau kita baca Quran tapi kita nggak paham artinya? Gurunya bilang, sekarang kamu ambil keranjang pasir, kamu bawa ke pinggir laut, kamu ambil air laut dengan keranjang pasir. Kata gurunya begitu. Kata muridnya, guru yang bener aja, ini keranjang kan bolong semua, suruh nyerok air, kira-kira dapat gak airnya? Nggak dapat. Ya udah kerjain aja. Ente kan pengen tahu tuh, orang yang baca Quran nggak paham maknanya, kira-kira ada manfaatnya gak buat dia? Sekarang ente kerjain dulu. Akhirnya di murid ambil keranjang pasir tuh di depan pondok. Kebetulan pondok memang masih dalam tahap pembangunan. Diambil keranjang pasir, dibawa ke pinggir laut, diambil air, dibawa ke pondok. Nyampe di pondok nggak ada airnya, habis. Kata gurunya, dapat airnya ya? Enggak guru. Ya udah ambil lagi coba ke laut sana. Di jalan lagi jauh, diambil lagi sampai berpuluh-puluh kali diambil, ngos-ngosan capek. Ya, datang ke gurunya, guru udah capek nggak kuat guru. Dapat gak airnya? Nggak dapat guru. Tapi lihat keranjangnya. Pas dilihat, bersih guru, nggak ada pasirnya. Itulah Al-Quran. Ketika engkau baca Al-Quran walaupun kau tidak paham maknanya, engkau baca berulang-ulang walaupun tidak paham artinya, maka bisa membersihkan hatimu dari segala macam penyakit dan kotoran yang ada di hati. Sehingga hatimu bersih dan hatimu siap menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Makanya jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita malas baca Al-Quran. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, seandainya hati manusia itu bersih, maka nggak akan pernah kenyang dari baca Al-Quran. Wa qala al-Imam Abu Hafid Ibn Amr bin Salah fi fatawihi qiraatul Quran karamatun akramahullahu ta'ala biha 'alal bashar faqad warada anal malaikata lam yu'tau dzalika wa anna harisatun lidzalik 'ala istimai minal insi. Masyaallah. Diriwayatkan dari Imam Al-Hafidh Abu Umar bin Saleh radhiyallahu an, di dalam fatawinya beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah karunia yang Allah berikan kepada manusia. Dan ternyata Al-Quran Allah nggak karuniakan kepada malaikat. Sehingga malaikat itu saking kepengennya mendengarkan Al-Quran, mereka dengarkan bacaan Al-Qurannya manusia. Jadi ketika antum baca Quran, itu kanan kirinya ada malaikat yang lagi dengerin bacaan Quran. Dan itu udah dikasih ke malaikat, dikasihnya sama manusia. Nikmat gak? Nikmat. Makanya beruntung jadi orang-orang yang rajin membaca dan menghafal Al-Quran. Bahkan di sini dikatakan bahwasanya idza aradtumul ilma fanshurul Quran fa inna fi ilmal awwalina wal akhirin. Kalau seandainya kamu kepengen mendapatkan ilmu, maka sebarluaskanlah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat ilmunya umat yang paling pertama sampai umat yang paling terakhir. Semua ilmunya ada di Quran. Semua ilmunya ada di Quran. Makanya banyak-banyak kita mempelajari ilmu Al-Quran. Bahkan kata Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya wa wadhib ala darsil Quran fa inna fi tilawatihil iksira wa syarha li sudri. Perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, karena sesungguhnya baca Al-Quran itu akan menyebabkan pembacanya akan dipakaikan mahkota nanti di yaumul kiamah, dan orang tuanya dipakaikan mahkota nanti di yaumul mahsyar. Wasyar al-sadri, dan baca Quran juga bikin hati jadi tenang, hati jadi lapang, yang gelisah jadi hilang galaunya gara-gara baca Al-Quran. Ala innahul bahrul muhitu wa ghairuhu minal qutbi anharun tumadu minal bahri. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu diibaratkan lautan luas yang tidak bertepi, dan selain daripada Al-Quran semuanya adalah sungai
yang alirannya dari laut tadi. Jadi kitab-kitab yang lain itu semuanya adalah ilmu dari Al-Quran. Sumbernya apa? Al-Quran. Makanya pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran. Karena sumber-sumber ilmu semuanya itu mengalirnya daripada Al-Quran. Tadabbar ma'anihi waratilhu khasyan tafuzu minal asrari bil kanzi wa dukhri. Maka selalulah senantiasa pahami makna daripada Al-Quran yang kita baca. Dan bacalah dengan tartil, dengan penuh kehusyuan. Hadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu akan mendapatkan rahasia daripada Al-Quran, dan kau akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam simpanan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu luar biasa. Rahasia di dalamnya banyak, manfaatnya banyak, anugerahnya banyak, kemuliaannya banyak. Ya, sampai-sampai apa? Sampai-sampai Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtuduror, itu Al-Habib Ali Al-Habsyi, makamnya ada di Sewun, Hadramut. Saya belajar di Darul Mustafa di Tarim, di bawah bimbingan Murabi Arwahana Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah ta'ala wa ra'ah, amin ya rabbal alamin. Itu di sana ada salah seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala di Sewun makamnya, namanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Santrinya banyak, muridnya banyak, muridnya juga jadi wali semua. Beliau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau itu pengarang kitab Maulid Simtuduror, yang di seluruh Indonesia dan hampir di seluruh dunia membaca itu Maulid Simtuduror, yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana rupanya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana kesehariannya Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan dakwahnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang setiap tahun haulnya di Sewun dihadiri oleh jutaan orang. Kalau di Indonesia dibikin juga haulnya. Di mana? Di Solo. Itu satu kota Solo penuh, isinya orang-orang yang cinta kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu beliau mengatakan, kata beliau, bidiqun bihammun ata'ajabu minal insan yaqulu bidiqun wa bihammun wa indahul Qur'an. Kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ata'ajabu minal insan, sungguh aku heran dengan keadaan seseorang yang dia mengatakan bidiqun bihammun. Dia mengeluh, saya sedih, saya galau, saya gelisah, saya susah. Wa indahul Quran, padahal dia punya Al-Quran bersamanya. Maka Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, saya aneh dengan orang-orang yang ngeluh susah, yang ngeluh sumpah, yang ngeluh gelisah, padahal Allah karuniakan Al-Quran. Obat gelisah apa? Al-Quran. Obatnya susah apa? Al-Quran. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Man ja'ala amamahu ghadahu ilal jannah, wa man ja'ala wara'ahu ghadahu ilan nar. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai pedoman petunjuk hidupnya, yang menjadi tuntunan buat hidup dia, maka Quran itu akan menuntun dia menuju surganya Allah. Tapi siapa orang yang menjadikan Al-Quran di belakang pundaknya, dia nggak baca, dia nggak pahami, dia nggak jadikan tuntunan hidup, maka Quran itu akan menyeret dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rugi orang yang tidak suka kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah karunia, kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada kisah yang sangat menarik. Ada dikisahkan, ada seseorang yang namanya Abu Muawiyah Al-Aswad. Siapa? Abu Muawiyah Al-Aswad. Beliau ini makfufal basar, matanya tertutup terus, nggak bisa dibuka matanya karena penyakit. Jadi Allah karuniakan dia penyakit sehingga menyebabkan matanya itu tertutup terus, tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Wa kana yuhibbu qira'atal Qur'an. Tetapi Imam Muawiyah Al-Aswad, beliau ini cinta baca Al-Quran, demen sama ngaji Quran. Idza fatahal mushaf rudda basarahu alaihi hatta yabruqa minal qiraah. Jadi setiap kali beliau ambil wudu pegang Quran, pada saat beliau buka lembaran Al-Quran, pada saat itu Allah kembalikan matanya bisa terbuka untuk baca Al-Quran. Tetapi setelah selesai baca Quran, ketika dia tutup Quran, maka matanya kembali tertutup lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Abu Muawiyah Al-Aswad, Allah karuniakan matanya tertutup, nggak bisa dibuka sama sekali.
dikasih penyakit sama Allah, tetapi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap kali beliau ambil wudhu, beliau buka Al-Quran, matanya dengan mudah dibuka lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baca Al-Quran. Setelah selesai baca Al-Quran, ditutup Al-Qurannya, matanya kembali tertutup, tidak bisa dibuka lagi. Fa idza a'laqahu kufa basarah. Kalau seandainya Qurannya ditutup, maka matanya tertutup dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dibuka lagi. Fanudiya fi sirri maka fakna basaraka bukhlan alayka bihi walakin ghirna alayka an tanzura ila ghairina. Ketika dia tutup Qur'annya, matanya tertutup, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Imam Abu Muawiyah Al-Aswad, sesungguhnya kami menutup kedua matamu bukan karena kami pelit tidak mau memberi kau nikmat untuk bisa melihat dengan mata, tetapi karena kami teramat sangat cemburu agar matamu tidak dipakai untuk melihat yang lain selain melihat Al-Quran. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Imam Abu Muawiyah Al-Aswad dengan mengatakan bahwasanya kami menutup kedua matamu agar tidak bisa melihat selain Al-Quran. Semata-mata bukan karena kami pelit kepadamu, tidak mau memberikan nikmat untukmu bisa melihat dengan matamu, tidak, tetapi karena kami cemburu dan kami tidak mau kedua matamu memandang selain daripada memandang Al-Quran. Allahu Akbar. Makanya beruntung orang bisa jadi ahli Quran, duduk membaca Al-Quran, duduk menghafalkan Al-Quran. Jangan kita kepengen melihat dunia yang sifatnya sementara dan binasa. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, dunia ngikutin kita, ya. Makanya manfaatkan ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yahtimul Quran fi kulli rak'atin katsiran. Di dalam kitab Nuril Absar di halaman ke-80 diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan, Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulullah. Sayyidina Utsman bin Affan ini menikah dengan dua putri baginda Rasul Nabi Muhammad, Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulsum. Makanya beliau mendapat gelar Dzunurain, seseorang yang punya dua cahaya karena menikahi dua putri baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan di dalam kitab Nurul Absar di halaman 80 dijelaskan, karena Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yahtimul Quran fi kulli rak'atin katsiran. Beliau itu di dalam satu rakaat salat sunnahnya, beliau mampu menghatamkan Al-Quran lebih dari 2 kali hatam. Ya, betapa dahsyatnya Sayyidina Utsman ibnu Affan, satu rakaat salat sunnahnya mampu menghatamkan Al-Quran lebih dari 2 kali hatam Al-Quran. Wa kana Abu Hanifah yuhyi laila bi rak'atin yaqra'u fi Al-Quran. Di dalam kitab Manhajus Sawi halaman 280 dan di dalam kitab Raudhul Fa'iq di halaman 162 diceritakan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah, beliau itu menghidupkan malamnya dengan satu rakaat salat sunnah yang dia hatamkan di dalam satu rakaatnya 1 kali hatam Al-Quran. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian para ulama di zamannya, ra'aitu Abu Hanifah wa qad khatama Al-Quran fi syahri Ramadan 60 khatmatan bil-lail wa 60 khatmatan bin-nahar. Masya Allah. Di dalam kitab Manhajus Sawi di halaman 408 dan di dalam kitab Syarhul Ainiyah di halaman 43 diceritakan oleh ulama bahwasanya Imam Abu Hanifah itu menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 60 kali hatam di waktu malam dan 60 kali hatam di waktu siang. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran di waktu siang 60 kali hatam Al-Quran, di waktu malam 60 kali hatam Al-Quran. Bayangkan, berarti satu hari 4 kali hatam Al-Quran, 2 kali hatam di waktu siang, 2 kali hatam di waktu malam. Pantas, percaya, karena satu rakaatnya sholat malamnya bisa hatam 1 kali hatam Al-Quran. Allah Akbar. Wa khatama Abu Hanifah radhiyallahu anhu Al-Quran fil maudi alladhi mata fihi 7,000 marrah. Dan di dalam kitab Manhajus Sawi di halaman 408 dan juga di dalam kitab Syarhul Ainiyah di halaman 43 diceritakan oleh ulama bahwasanya Imam Abu Hanifah sebelum meninggal beliau menghatamkan Al-Quran di tempat yang sudah beliau sediakan buat kuburnya kalau beliau meninggal dunia.
itu sebelum beliau meninggal di tempat kuburan yang beliau siapkan sebelum wafat, beliau sudah menghatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali hatam Al-Quran. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kita kalau dengar cerita-cerita orang soleh gini makin semangat kita. Ya Allah, saya timbang kuliah sama kulhu doang, berat banget. Kuliah kulhu, sholat kuliah kulhu, sholat kuliah kulhu. Betul kan? Imam Abu Hanifah, lihat bagaimana amalannya para salafun shalihin, luar biasa. Ya. Kata ulama, inda zikru sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita duduk berkumpul menceritakan ceritanya kehidupan orang-orang soleh, para orang-orang terdahulu, ulama-ulama salaf kita, maka saat itu Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Ini kita lagi ngumpulin rahmatnya Allah, nyeritain cerita-cerita orang soleh. Luar biasa, ibadah yang istimewa. Wa kana al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu anhu yahtimu fi kulli yaumin khatmah wa fi Ramadan yahtimu sittina khatmah. Dan di dalam kitab Manhajus Sawi di halaman 281, begitu juga di dalam kitab Nurul Absar di halaman 234 dijelaskan oleh ulama bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau itu kalau di luar Ramadan beliau setiap hari menghatamkan 1 kali hatam Al-Quran. Tetapi kalau di bulan suci Ramadan beliau menghatamkan 60 kali hatam Al-Quran. Berarti 1 hari 2 kali hatam. 1 kali hatam di waktu siang, 1 kali hatam di waktu malam. Allahu Akbar. Sekarang tanya sama diri kita masing-masing, kita 1 bulan Ramadan berapa kali hatam? Tanya. Yang jawab dirinya masing-masing. Jawab di dalam hatinya. Jangan tengok kanan tengok kiri. Lu berapa kali hatam? Lu berapa kali hatam? Ya, tanya sama diri masing-masing. Dulu nih, ini cerita dulu. Waktu saya belajar di Darul Mustafa di Hadramut, itu santri di Darul Mustafa, Habib Umar kasih arahan, minimal kalau bulan Ramadan jangan sampai kurang hatam Quran setiap santri 3 kali hatam. Minimal. Dan subhanallah, saya dapat tiga kali hatam.